Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Empat jenazah korban pembunuhan orang tak dikenal di Kabupaten Bintuni diterbangkan ke Manado dan Makassar. Tim SAR menutup operasi pencarian balita berumur 3 tahun yang hilang di Kabupaten Asmat. Polisi musnahkan ratusan liter minuman keras oplosan dan ilegal di Kabupaten Asmat. Pemkab Merauke menggelar pasar murah di halaman kantor Bupati Merauke Senin kemarin. Pasar murah itu langsung diserbu ASN. Bahkan ASN ada yang memborong sembako karena harganya murah dan tidak dijual setiap saat. Belanja telurnya harga berapa di sini, Bu? 70.000. Ibu, kenapa memilih belanja di sini, Bu? Artinya kan di luar juga ada. Apa harganya lebih murah, Bu? Harganya sih jauh, hanya cuma kebetulan pas lagi ada pasar murah di sini ya sudah agak untung bawah saja kita lebih murah, Bu ya? Iya. Oke. Yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2022. Apa saja Pak yang dijual ini, Pak? Jadi rangkaian kegiatan mulai dari kemarin kita sudah mengadakan workshop pengolahan pangan, terus dengan toko tani. Toko tani itu berisi produk-produk dari petani untuk dijual murah ke masyarakat untuk mengimbangi inflasi dari daerah. Jadi mungkin ada di pasaran barang mahal kita jual dengan harga murah. Nah, ini untuk warga umum juga atau hanya untuk ASN saja, Pak? Untuk hari ini khusus untuk ASN saja. Tapi nanti kemarin kita sudah 3 hari di Kelurahan Kelapa Lima. Terus nanti mungkin tanggal hari Jumat kita di Sota. Oh, di Sota. Nanti ya. Apa aja yang di Tapi kalau untuk masyarakat luas, kalau untuk di sini ada di toko tani. Itu di depan Senyum 5.000 itu setiap hari kita buka. Di pasar murah yang dibuka untuk umum itu, telur dijual Rp70.000 per rak. Sementara di pasar Wamanggu dijual Rp80.000 per rak. Selain telur, beras juga dijual murah, yaitu Rp10.000 per kilogram, padahal di pasar dijual Rp11.000 per kilogram. Pasar murah akan dibuka hingga beberapa hari ke depan, sehingga warga juga diminta untuk datang berbelanja di halaman kantor Bupati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kenaikan harga BBM telah memicu kenaikan harga bahan pokok di Kabupaten Timika. Pelaksana tugas Bupati Mimika Johanis Retop mengatakan harga bahan pokok yang melonjak di pasaran juga bisa disebabkan beberapa faktor. Misalnya harga cabai yang akhir-akhir ini naik disebabkan petani lokal gagal panen akibat intensitas hujan yang tinggi. Ini kan dengan adanya BBM harga naik, dengan adanya pergerakan ekonomi tanaman curah hujan, kemudian tanaman yang kurang pupuk dan lain-lain khusus di Mimika, ini menyebabkan sehingga inflasi kita di Mimika ini naik. Tetapi puji Tuhan, karena waktu masa COVID, kita tuh inflasi kita sampai dengan 2,8%. Saat ini kita inflasi kita 0,48%. Saya sudah perintahkan kepada tim pengendalian inflasi daerah, ya, inflasi daerah kita kan punya tim pengendalian supaya melaksanakan evaluasi barang-barang apa saja yang menyebabkan kita ini inflasi menyebabkan 0,48% ini. Maka saya harap tim mulai minggu depan mereka sudah melakukan evaluasi sampai di bawah, dan apabila barang-barang itu yang ternyata menyebabkan apakah hanya karena bahan bakar misalnya atau mungkin karena ada hal lain gitu. Kalau ada hal lain ya yang terkait dengan makanan, yang terkait dengan barang-barang bangunan, coba kita evaluasi sama-sama apa yang menyebabkannya. Bupati juga meminta dinas terkait melakukan pengawasan serta pengecekan dan pendataan harga-harga sejumlah bahan pokok di pasaran. Jika terjadi kenaikan harga yang tinggi, Bupati memerintahkan TPID segera diambil tindakan dengan menggelar operasi pasar guna meringankan beban masyarakat.
Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dalam kurun waktu setahun ini, sejumlah anggota BRIMOB dari Batalion D Merauke terkena sanksi administratif akibat melanggar kedisiplinan. Komandan Batalion D Merauke Kompol Cliff Duit yang akan segera mengakhiri masa tugas sebagai Danyon Batalion mengatakan berbagai sanksi dijatuhkan kepada anggota BRIMOB mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga penempatan pada ruangan khusus. Anggota yang artinya tidak sesuai dengan prosedur, kami selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan selama kami menjabat ada beberapa yang kami lakukan tindakan disiplin, terus kemudian penempatan di tempat khusus, patsus, bahkan penundaan pangkat. Ada berapa orang itu? Ada sekitar 3 sampai 4 personil. Yang paling fatal apa yang dilakukan, Danyon? Yang paling fatal penyebab utamanya adalah miras, kemudian mengakibatkan kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Itu hukumannya penempatan khusus dan tunda pangkat 2 periode. Berbagai macam pelanggaran dilakukan anggota BRIMOB antara lain mabuk minuman keras. Di penghujung masa tugasnya sebagai Danyon, Cliff Duit berharap agar seluruh anggota BRIMOB menjaga disiplin dan kekompakan dengan baik. Kompol Cliff Duit akan menempati tugas baru sebagai Komandan Batalion A BRIMOB di Kota Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.